Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqbilah wa min Sabang ila Maroke wilayah wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang khamsata wa arba'ina asasah wa fi qaryatin mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kulli niyatin sallallahu hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati wa libati wa lakafatil amri wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was syuhada'i wa ila hadratin syakut bi rabbani wal arifi samadani ya sadina Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani qaddasul hadur Syahmad Al-Hadur ya sadina ya sadina sajuna di Al-Baghdadi ya sadina Sahamadil Kabir Arifan ya sadina Zakaria Nawawi ya sadina Yazid Bustami ya sadina Ibnu Yaman Saqayamani ya sadina Ibnu Ali Murtada ya sadina Ibnu Mibdul Hadrati Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Hadur Al-Hadrati Al-Asqalani Al-Habib Abdullah bin Muslim Al-Habib Umar bin Hudal wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa masaihin wal muslimin anna Allah yaghfir wa yarhum wa yataqassam bi rahmati wal maghfir wa ila darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah mukminin insyaallah wa DFM rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dengan sebuah harapan, mudah-mudahan dengan wasilah, dengan media, dengan acara ini mudah-mudahan kita senantiasa, anak, cucu, keturunan kita, keluarga besar kita semua senantiasa ada di dalam panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat semua ya. Amin. Diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, katsiran untuk bekal ibadah. Diberikan ilmu yang manfaat. Diberikan kebahagiaan, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah segera menarik kembali, menghilangkan kembali ya tentara-tentaranya ya berupa virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyaallah mukminin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita yang tertunda Kang Yatna ya. Tertunda ini masih menjelaskan tentang lil mukminina khamsatu ayat. Ada 5 hari raya. Walaupun hari raya sudah lewat ya, sudah memasuki pekan kedua Kang Yatna. Tapi ternyata hari raya itu selalu ada. Bagi siapa? Bagi lil mukmin, orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan
pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang nomor 2. Al-yaumul ladzi yakhruju bihi minad dunya bil imani was syahadati wal ismati min kaidis syaitan bahwa yaumul. Ya. Ini yang poin yang kedua, di mana hari di mana kita dipanggil kehariban Allah, dipanggil kembali ke pangkuan Allah dalam keadaan membawa keimanan kami, membawa keimanan, membawa kesaksian. Itu betapa indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Betapa indah. Mudah-mudahan semua mustami ketika kita dipanggil untuk yang terakhir kali menghadap kepada Allah, Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada aku, ridho kau sebagai hambaku dan engkau pun ridho aku sebagai Tuhanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Masya Allah. Sebuah kesaksian, sebuah perjanjian kepada Allah. Aku ridho engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulku, Islam sebagai agamaku, Ka'bah sebagai kiblatku, ya, Al-Quran sebagai imamku, saudara-saudaraku muslimin, muslimat, ikhwani sebagai saudaraku. Masya Allah, sebuah perjanjian. Nah, ketika kita senantiasa dan selalu berikrar, berjanji kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, mudah-mudahan yang senantiasa kita bacakan, yang senantiasa kita kumandangkan. Sudah berapa kali kita kumandangkan ucapan kalimat ini, kita bacakan, kita ucapkan. Mudah-mudahan ketika kita menghadap kepada Allah menjelang sakaratil maut, ucapan itu yang terbawa. Ya, lakinu mautakum, la ilaha illallah, talkinkan. Jikalau ada orang tua kita, Kang, ya, dalam keadaan menghadapi sakarat, kita bimbingkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dekatkan telinga, ya, mulut kita dekatkan di daun telinga orang tua kita. La ilaha illallah. Karena man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi barang siapa mereka yang mengucapkan kalimat terakhir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Insyaallah. Mudah-mudahan ada yang nempel, Kang, ya. Amin. Kita baca kalimat la ilaha illallah 33 ba'da zuhur, ba'da asar, ya, ba'da maghrib, subuh, isya. 33 kali 5 udah sekian insyaallah. Mudah-mudahan ya kalimat itulah yang kita bawa. Kalimat tauhid. Nah, ini yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi sebagaimana dijelaskan pada kesempatan yang lalu, banyak faktor untuk kita menghadap kepada Allah dan keadaan husnul khatimah ini yang penting. Ya, proses kita dari mulai kecil kemudian masuk kepada tingkat balik, anak balik, kemudian dewasa, orang tua sampai selesai. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, lempeng lurus gitu kan. Dari mulai A sampai Z lempeng lurus gitu. Mudah-mudahan insyaallah ya. Nah, oleh karena itu banyak-banyaklah kita mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya akhir kehidupan ini diakhiri dengan husnul khatimah. Husnu artinya baik, khatim terakhir, akhir yang baik. Jangan sampai su'ul khatim. Su jahat, jelek, khatim akhir yang jelek. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Nasul Ibad ada sebuah doa, barangkali ini kita baca, wa min asbabi husnul khatimah, dan di antara sebab husnul khatimah, ya, kata para ulama di sini ada di dalam kitab Nasul Ibad, silahkan diamalkan,
silahkan didawamkan ya. Ya, setelah sholat subuh ya. Nah, atau disebut dengan qobliyah subuh atau disebut dengan sholat fajar ya. Sebelum kita mulai masuk sholat subuhnya, bacalah doa. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma abi ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma fad ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin, Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya Allahumma akrim hajil ummatal muhammadiyyata bi jamil awadaka fid daraini ikrama liman ja'ata min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ya rabba kulli syai bi qudratika ala kulli syai ighfir li kulli syai wa la tas'ani an kulli syai wa la tuhasibni fi kulli syai wa'tini kulli syai. Masyaallah. Dawamkan itu. Ya. Ya, insyaallah jaminan bagi orang yang mendawamkan qabla subuh. Setelah sebelum melaksanakan sholat subuh kita mendawamkan daripada ini doa yang tercantum di dalam kitab Nafsul Ibad ini, insya Allah jaminannya husnul khatimah kita kepada Allah. Amin ya. Ya. Tentu sholat subuhnya jangan sampai kesiangan kan. Kalau sekarang jam 5 lah subuh Kang ya. Katakanlah jam 5. Ya kita bangun setengah 5 gitu. Ya, jadi persiapan juga gitu. Ya, masih ada sholat tahajud, barangkali sholat tahajat Kang ya, mungkin sholat istikharah, sholat taubat, sholat sunnah yang lain. Kemudian masuk subuh kita sudah persiapkan, ya, insya Allah jaminannya adalah husnul khatimah. Ini yang orang itu kan akhir kan, seorang itu akan dinilai akhirnya kan, ya kan, seorang pelajar dia akan dinilai lulus atau tidak harus melalui jalur apa misalnya? Ujian. Ada UTS, UAS. Ada UAS. Tapi bukan Ustadz Abdul Somad. Ujian akhir semester Kang ya. Sekarang nggak ada lagi tuh, ada mah hanya PTI katanya, ada PTS ya. Nah, beda-beda tapi sama gitu. Nah, semua akan diuji. Seorang mahasiswi akan diwisuda harus melalui tes semuanya seperti itu. Nah, ketika kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, maka dia harus melalui ujian ini, yaitu dengan membawa kalimat ini detail. Kalimat ini adalah harga sebuah surga kan. Ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka bagi orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat ini, ya kita khawatir gitu, ya khawatir nggak ada yang nempel. Kita dilatih untuk mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi yang sering tahlilan nih Kang, masya Allah. Ya, orang yang meninggal itu sehari, 2 hari sampai 7 hari gitu, dikumandangkan kalimat la ilaha illallah. 40 harinya, ya baca lagi. Ya, 100 harinya natus haul gitu. Ditambah kalau yang zikir asror gitu ya, la ilaha illallah sampai 70.000 itu namanya zikir ataqoh. Ya, kalimat itu yang diharapkan salah satu kalimat yang kita kumandangkan, yang kita biasa ucapkan, mudah-mudahan terbawa satu saja begitu, yaitu kalimat la ilaha illallah sebagai sebuah tiket untuk kita melanjutkan kehidupan di akhir nanti, insyaallah. Oleh karena itu kita jangan lupa ma'asyaral mukminin wa di habis sholat di sujud terakhir, ya kita baca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kalau untuk sendiri, kalau kita juga kepingin anak cucu saudara kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita baca Allahumma inna as'aluka husnal khatimah. Ya, kemudian tambah ya Rabbi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dik.
Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. 3 kita baca. Selain 3 itu silakan. Di sujud terakhir tidak ada orang yang berdoa ketika sedang sujud itu tidak dikabul doanya. Ya, karena posisi kepala yang sangat dihormati ini dalam posisi sujud dia sangat tenang. Maka perbanyaklah doa. Ya, tapi doanya harus pakai doa bahasa Arab gitu. Jangan bahasa Sunda Kang ya. Gitu. Kemana-mana jadi ngobrol gitu ya. Nanti kehilangan nizamnya, kehilangan keteraturan sholat. Silahkan perbanyak kita kepada Allah Subhanahu di sujud itu. Insya Allah dia adalah termasuk makom ijabah. Di tempat di ijabahnya doa adalah ketika sujud. Insya Allah Rasulullah serius lama sekali sujudnya, masya Allah. Tapi kalau dalam keadaan imam jangan lama-lama kan ya. Gitu ya. Takut jamaahnya. Takut jamaah. Nih imam kok nggak bangun nih. Rupanya ketiduran. Gitu. Jangan sampai seperti itu Kang ya. Nah jadi kalau sendiri Kang ya dalam keadaan sendiri munfarid silakan perbanyak lama-lama kan. Atau kalau memang jamaahnya sudah biasa mengikuti berjamaah dengan kita atau memberitahu sebelumnya gitu kan ya. Jadi supaya maklum gitu. Nah, jadi masalah mukminin rahimakumullah, ketika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka bahwa yaumid, maka orang itu menjadi hari rayanya ya, merupakan hari rayanya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yang merupakan hari raya bagi orang mukmin, kata ulama, yaitu al-yaumul ladzi yuzawidu fi sirat wa ya'manu min ahlil qiyamah wa yakhlusu min aidil khusumi wa zabaniyah bahwa yaumid. Ketika kita meniti sirat, ini yang merupakan keyakinan terhadap keyakinan kita kepada hari akhir, bahwa setelah dunia ini kiamat, maka akan kita mengalami beberapa alam ya. Setelah meninggal kemudian masuk alam kubur ya, atau alam barzah Kang ya. Kalau alam kubur mereka yang memang di dalam tanah gitu, dimakamkan gitu ya. Kalau alam barzah barangkali nggak di dalam kubur Kang, tapi mereka barzah itu hanya antara dunia dan akhirat. Mungkin yang meninggal di ke laut gitu Kang ya, dicemplungkan lah gitu ya, atau di mana dibakar, mereka tidak masuk kubur. Nah, mereka di barzah sama padanya. Dalam kubur kita menunggu sampai kiamat Kang ya. Mudah-mudahan kita termasuk dan orang-orang yang sudah meninggal ya, mudah-mudahan kubur mereka seperti raudhah min riyadil jannah Kang ya. Insyaallah sebagai taman di antara taman-taman surga. Nah, masuk kubur, masuk kiamat nanti ya. Kemudian di mahsyar ya. Kita dikumpulkan di yaumil hisab, kita dihitung amal perbuatan kita. Ya. Nah, kemudian masuk sirat. Ketika seorang akan masuk ke dalam pintu surga, maka dia harus melewati jembatan. Ibarat kita mau menuju suatu tempat. Nah, tempat itu harus dilewati. Kalau enggak melewati jembatan enggak nyampe. Nah, jadi seperti itu kita akan masuk ke dalam surga harus melewati sirat. Masya Allah, lagi-lagi Kang Yatna, ya itu alam yang sangat mengerikan. Sehingga kata orang mengatakan sirat itu seperti apa? Rambut dibelah 7 Kang ya. Rambut dibelah 7. Ini rambut kita ambil ini. Kita ambil rambut ini, kemudian potong sampai 7 bagian. Bagaimana? Impossible kan? Tidak mungkin kita selamat. Tidak mungkin. Masya Allah. Nah, sirat ini dibentangkan kan? Di bawahnya adalah jahim, neraka. Ini hanya ucapan salam, ya salam, selamat, nggak ada yang bicara. Ini kita sebagai orang yang beriman,
wajib meyakini. Kalau mereka tidak meyakini, itu kan mitos. Kan ada ya orang yang mengatakan itu mitos katanya. Akhirat itu mitos, sirat itu mitos. Wah, itu murtad kan, terus bersalat lagi. Ada yang mereka mengatakan itu. Itu adalah merupakan sebuah keyakinan yang total, yang basic dari keimanan kita, yaitu mempercayai adanya sirat. Makanya ketika kita habis sholat ya, ada wirid kan, supaya kata ulama apabila kita membaca wirid ini insya Allah selamat di sirat tuh. Ada mereka yang kalbarkil khatib, ada yang melewati sirat itu seperti kilat, set, insya Allah nyampe kan, kelihatan sekejap. Nggak kelihatan kan. Kalau sekarang anak sekarang namanya film The Place katanya, ya kan? Wah nyampe kan ke surga, masya Allah. Ada yang mereka seperti berlari kan, lari cepat. Ada yang seperti jalan santai, ada yang seperti jalan, ada yang merangkak tapi selamat kan. Tapi ada juga mereka yang balik lagi, tidak mau melintas sirat itu ya, karena mereka termasuk manusia durjana waktu di dunia. Nah, kata ulama, ini wirid Kang, ini kembali saya suka seneng ngasih wirid Kang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang jadi kita menjadi rajin ngewirid gitu Kang. Amin, ya. Ini kadang-kadang orang kalau udah Waalaikumsalam lari gitu ya. Waalaikumsalam. Orang mah Allahumma antas salam wa minkas, dia mah Allahumma lantas jalan. Aduh. Ini harus banyak wirid ini. Ya doa kembali. Apa doa yang kita baca supaya kita selamat dari siratal mustaqim ini? Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu abidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu mukhlisun. Insyaallah Kang Yatna udah biasa, Kang Muslim juga udah biasa baca ya. Insyaallah ini didalamkan kan. Ujungnya yang beda. Pertama wa nahnu lahu muslimun. Yang kedua wa nahnu lahu abidun. Yang ketiga wa nahnu lahu mukhlisun. Muslimun, abidun, mukhlisun. Insyaallah selamat. Amin ya Allah. Ini mau selamat siratal mustaqim kagak wiridan. Insyaallah. Ayo bismillah. Negeri akhirat ya udah entah lagi nih kan, dengan berbagai macam fenomena alam sekarang ini harus banyak tobat. Dunia udah mau berakhir kan ini. Jangan sampai nyantai-nyantai. Ini ini virus-virus sudah munculan, tapi nanti ada dukhon lagi kan. Ada dajjal, ada dabur ardi. Ya, ada Imam Mahdi, ini bentar lagi pada keluar kan. Ini tanda akhir zaman. Kita harus banyak-banyak tobat. Ini merupakan peringatan dari warning ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi orang-orang yang suci dan orang yang senantiasa bertobat. Nah, jadi masyarul mukminin rahimakumullah, wirid. Ya, ketika kita ingin selamat dari siratal mustaqim menuju apa? Menuju surga. Di sana ada Jannatul Ma'wa, Jannatun Naim, Darul Muqamah, ya kan? Ada surga Firdaus, surga Adan, surga Ma'wa, ya? Tinggal dipilih kan. Kang Yatna kayaknya nih calon penghuni surga Firdaus. Amin. Amin Kang ya, amin ya Allah. Sama Kang Muslimin, insyaallah mudah-mudahan. Mudah-mudahan dong ya. Semua mustami ini mudah-mudahan yang dari hari ini mudah penghuni surga nih. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Walaupun nggak pantas juga gitu. Tampang-tampang kayak saya gitu ya. Aduh jauh banget ke surga. Muka lu jauh kan. Tapi mudah-mudahan Kang Yatna ya. Kayak kita kan selalu bersenandung ilahilas tulil firdausi ala
naril jahimi sampai selesai. Kalau dilanjutkan pada ngantuk. Sedih. Allah. Ilahi lastulil fir, ya Allah tidak pantas aku masuk ke dalam surga Firdaus. Tapi wala aku ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat untuk masuk neraka. Dan tetap kita harus surga Firdaus. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan kan ya. Nah, kemudian banyak sekali lah doa-doa. Ketika kita membasuh kaki kanan kan, ada doanya itu. Ada di dalam Ihanatul Ibin. Ada yang banyak orang berwudu cuman bismillah nawaitu raf'al hadasil asghar doa kan. Ketika kita membasuh kaki kita baca Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tu'abitu fihi ibadaka. Ya Allah tetap tegakkanlah kakiku ini ketika kita meniti siratal mustaqim. Yauma tu'abitu fihi ibadaka, seperti tetap tegaknya kaki-kaki orang-orang yang saleh. Ada yang terpeleset jatuh, masya Allah. Menurut kaul bahwa dalamnya itu neraka. Allahu Akbar. Sampai 70 tahun kan. Kalau saya menjatuhkan ini pulpen Kang dari atas sampai ke dasar neraka, Allahu Akbar. Itu baru sampai 70 tahun kan. Melayang, Allahu Akbar. Ngeri banget Kang. Allahu Akbar. Allah, maka kita berdoa, Allahumma azinna minana. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Allah, begitulah dahsyatnya. Masya Allah. Nah, masalah mukminin rahimakumullah. Kemudian kita membaca apa? Membasuh kaki kiri. Allahumma la tadhilla qadami ala sirati finnari yauma tuzallu aqdamil munafikin wal musyrikin. Ya Allah, janganlah engkau tergelincirkan kedua kakiku ini seperti tergelincirnya kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik. Masya Allah. Inilah doa dan insya Allah ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Jadi jangan menyepelekan doa. Orang yang nggak berdoa itu orang yang sombong. Ad-du'a silahal mu'minin wa imadudin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Wa nurus samawati wal ard, cahaya langit, cahaya bumi. Ya, berdoa. Ya, doa yang paling bagus ada ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan masyaallah mukminin rahimakumullah ketika kita meniti sirat nanti dalam keadaan selamat. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah mukminin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan pada sesi tausiah ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain insyaallah kita akan lanjutkan daripada hari raya yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazakallahu.